baik. Sudah kelihatan ya? Ini hurufnya? Baik. Nanti silakan dipilih ya sesuai yang listeningnya. Nanti saya akan putarkan listeningnya. Nanti dipilih kira-kira mana yang sesuai. Saya mulai ya. 들어봐요. 잘 듣고 맞는 것에 동그라미표 하세요. Ya, nanti silakan didengarkan ya. Nanti yang sesuai dilingkari. 1. Nomor 1, 까다, kada. Ya, tadi. 까다. Nah, kira-kira yang mana ya, Bu? Mic-nya sudah dinyalakan ya. Yang mana kira-kira? Yang bagian kiri atau kanan? A Yang atau B? kanan. Betul, kanan. Kiri. Betul, yang kanan ya. Tadi kan K ya, ringan. Hurufnya K. Kada. Ya, betul. Jadi yang benar adalah yang kanan ya, yang ini. Terus yang kedua, 2. 타다, 타다. yang mana ya, Robun? Yang kanan. Betul, yang kanan ya. Karena tadi ada anginnya ya, tada. Tada. Kalau yang pertama itu ta aja, ta gitu. Kalau yang kedua ta, ya, ada anginnya, tada. Terus nomor 3, 3. 사다, 사다. yang mana kira-kira? Kanan apa kiri? Kiri. 4. Yang mana? Kanan apa kiri nih? Kanan. Kanan. Kanan ya, karena tadi dia agak panjang sedikit. Kanan. Sa ya. Kalau yang double itu dia agak panjang sedikit ya. Tuh, ini yang kanan yang benar. Saya lingkarkan dulu yang kanan. Nah, ini sada ya. Terus lanjut yang nomor 4. 사다, Iya. 사다. 사. Nomor 4. 기다, 기다. Yang mana? Yang kiri. Oh, yang kiri. Ki ya. Ki. Kida. Ki. Huruf G. Ini yang kiri. Kalau yang kanan itu kaki. Kalau yang kiri ki. Ya. Terus lanjut yang nomor 5. 5. 삐다, 삐다. Yang mana? Yang tengah. Yang tengah. Betul. Pi. Pida. Kalau yang kiri ini bi. Kalau yang paling kanan ini pi. Ya. Tadi itu pi. P aja. Terus yang nomor 6. 6. 차다, 차다. Yang mana ya, Robun? Yang ketiga. Yang ketiga betul. Ca. Ada ch-nya. Cada. Kalau yang kiri ini ca, cada. Kalau yang tengah itu ringan, cada. Kalau yang paling kanan ca. Ya. Cada. Terus yang terakhir, nomor 7. 7. 지다, 지다. Yang mana tuh yang terakhir? Yang pertama. Betul, yang pertama. Ci ya, cida. Kalau yang kedua, ci, ch, ci. Kalau yang terakhir, ci. Ya, ci gitu. 잘했어요. Jadi sudah mengerti ya tentang apa? Huruf konsonan. Bacim. Huruf yang terletak di bawah. Betul, itu adalah huruf konsonan mati ya. Huruf konsonan mati yang terletak di bawah. Jadi tidak semua huruf Korea itu bisa dibacimkan ya. Hanya ada beberapa saja yang bisa. Dan saya. Ya. Jadi ini ya. Bisa dilihat. Bacim
ya. Dalam bahasa Korea, bachim itu adalah huruf konsonan yang ditulis di bawah, ya, atau dia yang mati. Jadi misalkan ada 3 huruf nih, bachim itu mana? Yang di bawah seperti ini, ya. Ini namanya bachim. Terus ya, dari 19 buah konsonan itu hanya ada 3 buah konsonan yang tidak bisa dipakai untuk bachim. Tadi kalau yang dari 5 konsonan rangkap tadi kan hanya K sama hanya S double ya. Yang T, P, C itu tidak bisa. Gitu. Nah, ini ya. Jadi ini adalah jenis-jenis bachim ya, Robun ya. Yang pertama, bachim huruf apa ini, Robun? N. N ya. N di awal dan di akhir dilafalkannya N, sama-sama N. Jadi misalkan nih, dia di bawah mati, dia an. Ini bacanya an. Kemudian yang kedua itu huruf M. Huruf M juga dia bisa di awal sama di akhir itu sama M. Am. Yang ini bacanya am. Kemudian huruf bulat ya, bulat itu kalau misalkan di awal sama vokal dia nggak dibaca ya. Dia dibaca eng jika dia di bawah posisinya seperti ini. Nah, ini namanya berarti ang ya. Terus huruf real. Real ini kalau dia di awal bacanya R. Tapi kalau misalkan dia di akhir bacanya L ya. Jadi ini al. Al gitu ya. Terus yang selanjutnya huruf B sama huruf PH. Biep sama piep. Nah, ini semuanya dilafalkannya P semua ya. Up, up. Jadi meskipun beda huruf, B, biep sama piep, tapi cara bacanya bacimnya itu sama-sama P. Up, up. Kemudian huruf giok, kemudian sang giok, sama kiet. Ini ketiga-tiganya kalau dia di bawah, sama-sama dibaca K. Ya. Jadi baik yang ini semuanya ak, ak, ak. Cara bacanya sama ya. Terus terakhir nih, ini yang perlu diingat-ingat ya Robun ya. Ini paling banyak sendiri, dikasih bintang ya. Huruf D, huruf T, huruf S ya. Sangsiat. Terus huruf C, huruf CH. Ini semua kalau misalkan dia di mati ya, lafal di bawah itu bacanya T ya Robun ya. Nah, perhatikan apalagi yang huruf S ini. Dia awalnya S ya, tapi kalau di akhir atau di bawah dia T. Sama yang ini huruf H, dia kalau di awal H, tapi kalau di akhir T. Kemudian huruf J juga. Di awal J, di akhir T. Huruf CH juga. Kalau di awal CH, kalau dia di bawah atau huruf mati, bacanya T. Gitu ya. Ingat-ingat ini ada 7 ya. Diget, ciet, siet, sangsiet, ciet, ciet, sama hiet. Itu kalau misalkan posisinya bacim atau di bawah, dia lafalkannya T. Gitu ya. Diingat-ingat nih Robun ya. Itu seperti itu. Sampai sini sudah paham ya yang untuk bacim? Ngerti ya? Baik, kalau sudah mengerti, bagaimana kita cara menulis atau menyambungkan huruf konsonan dengan huruf vokal. Nah, yang pertama ini ya, cara menggabungkannya. Jadi kita lihat pertama itu posisinya dulu ya, Robun. Sebentar. Jadi pada huruf vokalnya kita lihat dia posisinya itu apakah dia berdiri ataukah dia tidur ya. Kalau vokal berdiri contohnya apa? Yang kemarin a, ya, o, yo, i. Kemudian apa lagi selain ini yang huruf vokal ganda yang bentuknya berdiri? Ada yang tahu? Y. 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 Yang dia bentuknya berdiri ya. Yang kemarin kemudian Y, apa lagi? Yang kedua, yang seperti ini juga. Iya, betul. Itu ya. Ini.
Ini dia vokal yang bentuknya berdiri. Kemudian yang untuk vokal duduk, selain o, yo, u, yu, e, ada apa lagi? Kemarin yang wa, tuh ya. Wa, apa lagi? Masih ingat? Wa, we, we, wi, wo, wi, wo, apa lagi? We. W-nya ada, woi. W-nya ada 3 ya. Ya, Jadi W-nya itu yang OI, OI, sama yang UE ya. Terus sama yang EI. Nah, ini ya. Nah, gitu. Nah, yang pertama Yorobun ya, jika itu vokalnya bentuknya berdiri, nanti dia untuk menggabungkan ke konsonan itu letaknya di samping, ya. Contohnya seperti ini. Pertama terdiri dari satu huruf vokal, contohnya huruf A sama I. Huruf A. Jadi kalau kita menulis itu jangan cuma seperti ini doang, ya. Harus ditambahkan bulat ya untuk membantu. Jadi untuk huruf vokal kalau mau dibuat kata harus dibantu dengan huruf bulat. Misalkan menulis anak, ai kan, berarti bulat dulu, kemudian a-nya di samping karena bentuknya vertikal. A, i bulat dulu, baru kemudian i. Jadi minimal itu ada dua huruf ya. Seperti itu. Yang pertama itu ya Yorobun ya. Sebentar lagi saya akan matikan ya karena akan habis waktunya Yorobun. Nanti silakan langsung masuk ke link yang kedua ya. Oke, saya matikan. Uyu, kemudian kalau yang vokal ganda wa, we, wo itu ya dan lain-lainnya sampai ei. Ya. Nah, kalau untuk yang bentuknya vokalnya tidur atau duduk seperti ini, dia peletakannya nanti di bawah huruf vokal ya, Robun ya. Jadi kalau bentuknya duduk tidak boleh ke samping ya, nggak boleh ke samping, harus menurun ke bawah. Nah, ini yang pertama ya terdiri dari satu huruf vokal saja. Contohnya susu ya, uyu. Nah, maka kalau mau menulis huruf u itu bulat dulu ya, bulat. Lalu u-nya di bawah seperti ini, tidak boleh di samping. Nggak boleh kayak gini nanti ya. Ini nggak boleh kayak gini. Kalau bentuknya itu tidur, itu harus di bawahnya bulat. Sehingga seperti ini. U. Yu sama bulat, tambahkan hurufnya di bawahnya. Yu. Nah, seperti itu. Susu, uyu. Kemudian yang kedua itu gabungan konsonan sama vokal. Ya. Atasnya konsonan, bawahnya vokal. Contohnya di sini podo ya, Yorobun. Podo itu artinya anggur, anggur ya. Nah, di sini ada konsonan P ya. Jadi P-nya dulu, PH ya. Kemudian O-nya di bawah. O-nya di bawah seperti ini. Po ya. Po, kemudian ini juga sama ya Rebun ya. Jika sudah ada konsonannya tidak perlu tambahkan bulat. Jadi nanti nggak perlu P bulat O, nggak perlu kayak gitu ya. Langsung saja tambahkan O di bawahnya seperti ini tadi. Kemudian D, huruf D, kemudian O-nya di bawah. Foto, artinya anggur ya. Kemudian kalau bungu ini artinya orang tua ya. Ini juga sama. Jadi konsonannya di atas, vokalnya kemudian di bawah, gitu ya. Kemudian yang terakhir di sini ada konsonan, vokal, konsonan. Jadi ini menumpuk semua ke bawah ya. Contohnya ini ada kata dongmul. Dongmul itu artinya hewan ya. Nah, ini ada huruf, pertama huruf D dulu ya. Diget, D. Kemudian huruf O, O-nya nggak boleh di samping ya, nggak boleh kayak gini. O-nya di bawahnya D. Di sini. Kemudian huruf Eng. Eng-nya juga di bawah, seperti ini. Bawah. Dong ya. Mul.
M-U-L. M-U-L. Seperti itu. Dongul, ya. Dongul. Di sini bacim. Bacim kalau misalkan R, L, ya. Bacanya L. Gitu ya, Yerbun, ya. Jadi kalau mau menyambungkan itu dilihat apakah dia bentuknya itu berdiri, vertikal, atas ke bawah, yang punya garis panjang itu ya, ataukah dia bentuknya tidur, mendatar ya, kiri ke kanan, seperti itu. Jadi diingat-ingat cara penulisannya. Itu ya, Yerbun, ya. Sampai sini sudah paham untuk penulisan suku kata? Mengerti ya? Nah, Chef. baik. Kalau sudah mengerti, saya akan lanjut untuk cara menulis Hangul ya, Yerebun ya. Nah, seperti ini ya, Yerebun. Tadi kan ada bacim ya, bacim. Tadi bacimnya ada berapa, Yerebun? Masih ingat? Bacimnya yang K, N itu ya, Yerebun ya. Ini. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 7 ya, Yerebun ya. Seandainya nih, kalian punya nama R-nya mati ya. Misalkan namanya Amir ya, Yerebun ya. Kan nggak ada kan huruf R mati dalam bahasa Korea. Nah, bagaimana cara menuliskannya, Yerebun? Ini panduannya. Seperti ini. Jadi, jika nanti tidak ada dalam bacim, misalkan kalian ada huruf konsonannya mau dimatikan ya, itu nanti tambahkan huruf E di bawahnya, Yerebun ya. Seperti ini. Nah, jika nanti kalian ada namanya nih yang huruf matinya ada unsur G, giok, diget, riel, biep, ciet, piep, ciet, ciet, nanti itu kalian matikannya itu dengan menambahkan apa ini? Huruf E di bawahnya. Ya. Contohnya misalkan Amir ya, Rebun ya. Misalkan saya kasih contoh namanya Amir. Kalau Amir gimana ya, Rebun? Amir. Kan namanya Amir kan. Ini ya dia Amir ya. Jadi kan A-nya Amir. A-nya dulu kan bulat. Bulat. Kemudian A, terus MI, M, I-nya di mana ya, Robun? Di samping ya. Kemudian R-nya Samping. R-nya nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gini ya. Kalau misalkan seperti ini bacanya L. Kalau seperti ini Amil ya. Nggak boleh juga Amil. nggak Amil. Amil ya. Nggak boleh Enggak. juga kalau di sini sendiri juga nggak boleh. Jadi cara biar bisa mati tambahkan E. Amir itu ya. Amir gitu. Nah, misalkan namanya David ya. David. Kan ini D mati ya, Yerebun ya. Tadi kan kalau bahasa Korea kalau D mati kan jadinya T semua nih. Nah, kalau mau D mati gimana? Ya tambahkan sama, tambahkan D ini. Da, DA, da. Dalam bahasa Korea V itu ditulis B ya, Yerebun ya. Jadi V itu tulisnya nanti B. Jadi BI ya. Terus mau D mati. Kan kalau gini kan salah ya kalau misalkan gini. Nah, karena ini T, ntar ada VIT ya. Kalau mau D mati berarti D-nya di samping, kemudian tambahkan E ya. David. Jadi walaupun kalau huruf F itu nanti V ya, maaf. Kalau huruf V itu nanti B ya. Terus kalau huruf F itu nanti apa? PH. Maksudnya kalau kalian ada huruf F-nya, tulisnya PH seperti ini, Robin. Itu ya. Jadi nanti jika misalkan kalian namanya itu tidak ada di unsur bacim, tinggal tambahkan E di bawahnya saja ya. Seperti ini contohnya ya, Robin. Jakarta kan nggak ada huruf R mati kan dalam Hangul, adanya huruf L. Maka dari itu nanti R matinya tambahkan R. Sehingga ca, terus huruf K itu biasanya Jakarta. Europun. Kalau misalkan kita bikin huruf K itu pakainya yang KH ya. Jadi kalau yang untuk huruf double K, terus T,
sama P, sama S, itu jarang digunakan untuk penamaan bahasa asing. Jadi kalau kalian menulis K itu pakainya yang KH. Terus yang T pakainya yang TH. Kalau yang P pakainya yang PH. Seperti itu ya. Jadi kalau untuk bahasa asing lebih banyak yang pakai KH, TH, sama PH. Sehingga K-nya pakainya KH ya, bukan K double. K, ja, K, terus R mati, maka tambahkan E di bawahnya. Terus huruf T-nya tambahkan huruf yang TH seperti ini. Ta, Jakarta. Itu ya, Jakarta. Kemudian mau nulis kade, kartu kan kad ya. Jadinya K, D mati, tambahkan E di bawahnya. Kade. Kade. Itu ya. Itu yang pertama, kalau huruf mati ya. Kemudian yang kedua tadi ya, huruf P, maka ditulis sebagai huruf B. Ya. Kalau huruf F, ditulis PH. Contohnya tadi David ya, Davide, B. Misalnya namanya Vina. Kalau Vina berarti gimana ya, Robun? B ya. Pakainya B, terus nah. Nah, seperti itu ya. Kalau dia V pakainya B, kalau dia F pakainya PH. Terus lanjut yang huruf H ya, Robun ya sekarang. Nah, kalau untuk huruf H yang letaknya itu di bawah, dia tidak perlu ditambahkan huruf H. Maksudnya huruf H-nya di akhir ya. Contohnya misalkan rupiah ya. Hanya kan di paling bawah, paling akhir ya. Itu nggak perlu tambahkan huruf H. Karena tadi kalau huruf H mati, dilafalkan apa ya, Bun? Kalau huruf H mati, bacim T ya. Sehingga kalau misalkan dia letaknya paling belakang sendiri, tidak perlu ditulis ya. Rupiah, cukup ru, RU, PI, terus A saja. Kemudian namanya indah. Indah. Hanya nggak perlu ditulis. Cukup indah saja. Bulat, I, N mati, in, kemudian DA. Da. Kemudian contohnya namanya Sarah ya, Robun. Kalau Sarah, tulisnya gimana ya, Robun? Namanya Sarah. Iya, cuma Sarah aja. Sarah. Tidak perlu menuliskan huruf H-nya. Tinggal S-A, R-A. Tetapi misalkan kalau huruf H-nya di tengah bagaimana? Contohnya namanya Ahmad ya. Ini H-nya di tengah nih. Kalau mau H mati berarti gimana ya, Robun? Sama. Kalau H mati tadi tambahkan E di bawah ya. Karena ini kan H-nya di tengah, bukan yang paling belakang. Sehingga tulis A-nya dulu bulat, kemudian A, kemudian huruf H, terus dimatikan pakainya E, ahe, Mati. terus ma, terus kalau mau bikin D mati, DE ya, DE. Seperti itu ya. Jadi jika ada huruf H tapi hanya paling belakang, nggak perlu ditulis. Tapi kalau misalkan H-nya di tengah, tulisnya pakainya E, ahe, tuh ya, ahe madu. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, tadi ya. Nah, jika tadi itu konsonannya terletak di awal, maka dia nggak dibaca ya, Robun ya. Tapi kalau misalkan dia di bawah, dilafalkannya eng, gitu ya. Kalau awalnya vokal, tambahkan bulat, nggak dibaca. Tapi kalau posisinya di bawah, bacanya eng. Terus lanjut, yang kelima, ini ya, huruf L ya, Robun. Kalau tadi huruf L itu kan mati ya, kalau misalkan di bawah. Kalau seandainya yang nama di tengahnya itu ada unsur L-nya, maka harus ditulis double. Contohnya, Malang ya. Malang itu berarti karena L-nya di tengah, itu tidak bisa cuma satu tok R-nya, harus double. Jadi M, A,
L-nya di bawah, kemudian satunya di atas. Malang. Tidak boleh cuman mal, terus ang tuh nggak boleh. Jadi nggak boleh kayak gini. Karena kenapa? Karena nanti ada aturan jika ada huruf bacin ini ketemu huruf vokal, nanti dia bacanya naik ke atas. Sehingga kalau di sini nanti bacanya bukan malang, tapi marang. R-nya kan naik. Nah, jadi kalau misalkan mau menuliskan huruf L di tengah ya, itu L-nya harus double. Contohnya lagi misalkan namanya Alisa ya. Alisa. Nah, ini gimana ya, Bun? Bulat dulu kan? Karena ini bulat. Terus apa? A. Terus, kalau huruf L di tengah berarti L-nya double. Di bawah sama di R. atas. Bawah. L bawah, Terus huruf I. atas I. Terus sa. N. Sa. Gitu ya. Ya. Kemudian nih, jika nama awalannya huruf R atau huruf L, misalkan Yorobun. Namanya yang satu Rina, yang satu Lina. Ini bagaimana Yorobun penulisannya? Yang satu pakai R, yang satu pakai L. Gimana nih? Kalau Lina. iya pakainya huruf Li. apa? Nah, kalau seperti ini itu sama Yorobun ya. Jadi dua-duanya meskipun latinnya itu R sama L, tapi dalam huruf Hangul pakainya satu huruf yang seperti ini. R. Nah, yang Kedua. ini, real ini ya. Jadi dua-duanya pakai huruf yang sama. Seperti ini. Ini juga seperti ini, RI, real. Yang L ini juga sama penulisannya. Nah, seperti ini. Jadi kalau di awal hurufnya sama ya. Terus kalau misalkan pelafalannya ya, meskipun dia tulisannya R, kalau Korea itu tetap dilafalkannya L. Gitu ya. Kemarin kan kalau radio, bukan? Nah, ini juga. Jadi kalau dalam Korea ini Lina ya, meskipun tulisannya R pun latinnya R, tapi kalau di awal L ya, Lina, Dina gitu ya. Karena orang Korea nggak bisa ngomong R ya, Lina. Kecuali kalau R-nya di tengah. Namanya misalkan Arina, namanya Arina. Arina. A-nya dulu kan bulat, kemudian huruf A di samping, kemudian RI, R-nya di samping ya, Ya. F, I, terus N, A-nya di samping. Nah, kalau R-nya di tengah seperti ini, baru dilafalkan R ya, Arina, Arina. Kalau yang di awal, meskipun latinnya huruf R maupun L, sama-sama dilafalkannya L. Lina, Lina. Kalau yang ini, Arina. Gitu ya, Yorobun ya. Kemudian Yorobun, jika namanya ada unsur bahasa Inggrisnya atau bahasa Arabnya, misalkan namanya Jessica, gitu ya Yorobun ya. Itu cara menuliskannya tidak perlu tulis sesuai huruf latinnya, cukup sesuai pelafalannya saja. Contohnya namanya Jessica ya. J E S S I C A. Itu ya Yorobun ya. Kalian tidak perlu menuliskan ada S-nya double, ada huruf C-nya, itu nggak perlu. Cukup sesuai pelafalannya saja. Ini kalau dibacakan Jessica kan, Jessica saja. Ya, kita nulisnya juga cukup sama. Cukup sesuai pelafalannya saja. Berarti gimana kalau Jessica? J E kemudian S. S I terus kayaknya pakai yang KH ya. K. Udah gini aja. Jadi meskipun nama kalian ada unsur bahasa Inggrisnya, tidak perlu sesuai bahasa Inggris ya. Cukup sesuai pelafalannya saja. Contoh lain misalkan namanya ada unsur bahasa Arabnya ya. Solicin ya, SOLICHIN misalkan. Nah, ini kan cara bacanya gimana? Solihin kan?
solihin saja. Jadi kita sesuai pelafalannya saja ya. Nggak perlu sesuai huruf-hurufnya. Nggak perlu tambahkan ada huruf C, ada huruf H. Nggak perlu. Cukup solihin ya. So, so ya. Sol apa so? So aja. So. Terus ini kalau L-nya di tengah double ya. Sol, Soli. langsung H, hin. Nah, seperti itu. Solihin. Gitu ya. Misalkan namanya Nico, Nico ya, Nicho ya. Kita nggak perlu tulis CH sama H sama O. Cukup pelafalannya NIKO saja. Berarti menjadi NIKHO ya. Nico. Jadi jika itu kalian namanya ada unsur bahasa Inggris atau bahasa Arab atau bahasa asing lainnya, cukup ditulis sesuai pelafalannya atau bunyinya saja. Tidak perlu sesuai huruf Latinnya ya, karena akan susah. Gitu. Terus Yurobun, jika misalkan namamu ada huruf Z-nya, kalau huruf Z ditulis apa? Kalau huruf Z, J. J ya. J. J. Misalkan namanya Aziz Yurobun. Kalau Aziz berarti gimana? Aziz. Berarti A-nya dulu kan, bulat, Ya. terus Bulat. A. terus C-I. Terus kalau misalkan Z C. mati, Z mati bagaimana? Kalau Z-nya mati, jika tidak bisa, Tambah E. betul. Jika tidak ada, kan nggak ada bacim Z kan, makanya dimatikannya dengan E. J. Aziz. Aziz, gitu ya. Ajiji. Seperti itu. Jadi kalau huruf Z itu J, gitu ya. Terus misalkan kalau ada X, kan, seninya. Nah kalau seninya gimana ya Bun? Ada huruf X enggak? Ini sesuai pelafalannya. Pelafalannya apa ini? S kan? S kan? SE kan? Jadi nulisnya juga sesuai pelafalannya. Kita pakainya huruf S, bukan huruf X. Ya. Berarti pakainya S. C, S, E, N, I, terus bulat, terus A. Seperti itu ya. Jadi kalau ada bahasa Inggris atau bahasa Arab atau bahasa lainnya, dituliskan sesuai pelafalannya saja. Begitu, Yorobun? Sudah mengerti? Untuk sampai di sini dulu? Ada yang Itu mau nanya saya baik ya. yang ada hapus ya. Yang tadi namanya Jessica itu S-nya itu emang nggak bisa pakai yang pokar rangkap itu yang sangsiot. Tadi kan saya bilang ya, Yorobun, kalau huruf konsonan ganda itu jarang dipakai untuk nama asing, ya. Jadi tadi Yorobun, saya ulangi lagi ya. Saya tuliskan lagi. Jadi kalau tadi sang jaam ya, huruf K, T, P, lagi KTPSC ya, KTPSC. Ini jarang sekali digunakan untuk penamaan serapan atau nama orang asing. Jadi lebih sering menggunakan KH, TH, PH, S-nya 1 sama apa? C, CH. Jadi seringnya yang ini ya. Sehingga tadi yang Jessica, meskipun dia S-nya double, tetap satu saja. Ya, karena untuk orang asing itu tidak atau jarang sekali menggunakan yang double. Jadi untuk yang double ini biasanya khusus asli Korea, bahasa asli Korea. Ya meskipun ada tapi sangat jarang sekali. Biasanya sering menggunakannya KH, TH, PH, terus S-nya 1 sama CH. Gitu ya. Tadi siapa yang baik. Ada yang tanya lagi, Robun? Coba nih, kalau nggak ada yang tanya, silahkan kalian menuliskan nama panggilannya ya. Pakai Hangul coba. Nanti ditulis agak besar ya. Nanti di
apa? Screenshot. Nanti saya screenshot. Ayo silakan. Atau mungkin ada yang mau tanya lagi untuk penulisan Hangul. Coba silakan dikerjakan dulu. Namanya pakai bahasa Hangul, huruf Hangul. Kalau yang sudah silakan nanti layarnya ya diperlihatkan di layar. Nanti saya cek apakah sudah benar atau belum. 디키 씨. 네, 맞습니다. 디키 씨. 디키. Betul ya. Jadi namanya meskipun ada huruf C, ada huruf K, ada huruf Y-nya, nggak perlu tulis huruf C sama Y-nya ya. Cukup cara bacanya saja. Yang lainnya? Isem, Siapa ini? yang Asep. Asep. Bentar, ini nggak kelihatan. Bentar ya. Benar gak, Sem? Nggak kelihatan. A, Asep. Itu tulisannya gimana ini? Asep. 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 Betul ya? Betul. Ya. Asep. Atau Asep saja juga bisa loh ya. Misalkan B-nya di bawah Oh, juga bisa. bisa. Karena kan Oh, bisa taruh. P kan bisa bacim kan? P kan bisa bacim. Oh, Kalau jadi yang nggak, ditaruh di bawah aja ya? iya taruh di bawah aja. Kecuali kalau yang nggak bisa bacim, baru ditaruh di samping. P-nya bisa di bawah ya, Asep sih. Yang lainnya, Baik, Sem. Witi sih, Witi ya namanya. Witi betul ya, W-I-T-H-I. Betul. Siapa lagi? Ini Eza. Eza tulisannya gimana ini Eza? Ini saya nggak terlalu itu ya. Jelas nggak sih? Eja, oh betul sekali, betul. Eza sih betul ya, Eja. Z-nya pakainya J. Betul. Ya, yang lainnya? Yang belum? Tadi sudah, Diki si, Asep si, Witi si, Eza si. Yang lainnya? Kalau gini, Siapa ini? Anang ya? Betul, betul. Anang, betul. Anang sih sudah, kemudian Ica. Ica betul. Ica. Ica sih betul. Yang lainnya? Ya Rebun. Yang belum siapa ini? Nah, kalau sudah, coba silakan yang sudah, nama panjangnya. Nah, kalau sudah, silakan nama panjangnya. Nah, kalau yang belum, silakan diselesaikan dulu yang belum. Nama panjang, nama lengkap. Ini Sam, Sam. Siapa? Devi. 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 Oh, iya. Oh, Devi itu E-nya kurang shred 1 ya, itu O, D-O. Jadi E-nya Oh kurang. ya. Oh, Ya, oh ya. tambahkan ya Devi sih. Oh ya. Udah benar. Iya. Yang lainnya, yang belum siapa nih? Erlin sih, Anis sih, Rian sih, Nita sih, belum. Sebentar. Ani. Nah, Ani itu sebenarnya bisa A sama Ni saja ya. Jadi A, Ni. Ani saja, bukan Ani. Itu ya. A-nya dulu, Ni. Jadi sesuai persuku katanya. A, Ni. Rian betul ya, Rian sih betul. Rian sih betul. Yang belum nih siapa nih? Erlin sih sama Nita sih. Nah, yang lainnya kalau sudah menuliskan nama panjangnya bisa di layar ya.
Kayak gini nggak, Sam? Siapa ya? Bentar. Anishi, iya. Betul, Anishi betul. Iya, betul. Yang lainnya yang belum siapa ya? Yang sudah nama panjangnya silakan ditaruh di layar ya. Yang saya Sam. Siapa? Siapa ini? Asep. Asepsi. Gamurian. Mulian. Murian. Tetap ya. Murian. Murian. Iya, Murian. Murian. Betul, betul, betul. Maaf ya. Jadi kalau misalkan tadi namanya kan ada ya kan vokal ya. Jadi iya betul. Tadi L-nya double. Karena kalau misalkan Ya. nanti R-nya cuma satu, dibacanya naik. Nanti jadinya R. Murian. Betul, tadi di double. Mulyan. Siap. Baik, siap. Yang lainnya? Siapa nih yang sudah nama panjangnya? Diki. Nama lengkapnya Nggak ada. siapa? Diki siapa namanya? Ramadan Kurniawan. Rama, R-A-M-A. Itu apa itu? TH apa D? Ramadan. D-A-N gitu. D-A-N. Tuh. A. N. N-nya mati kan? Di bawah kan? Ya. Betul. Ya. Sudah betul. Ya, Bun. Jawiti, Sam. Jawiti betul, betul. Jawiti. Betul. Oke. Ya. Baik, semuanya sudah ya? Sudah menemukan namanya masing-masing ya? Coba semuanya tolong tunjukkan itunya. Saya screenshot ya. Tunjukkan namanya masing-masing ke layar. Saya screenshot. Nama lengkapnya belum kan? Ya boleh nama panggilan saja boleh atau nama lengkap. Saya screenshot ya. Ya, Bun. Ya. Ana Dulcet. Ya, sudah. Ya, sudah ya. Baik.